Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sore hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest cabang Semarang. Hari ini hari Kamis tanggal 21 April 2022 bersama saya Rudi Oktrianto dari RND GK Invest cabang Semarang. Nah, untuk kesempatan sore kali ini kita akan sedikit membahas ya, mengulik atau mengulik mengenai bagaimana nih cara kita menganalisa menggunakan line chart. Nah, di MetaTrader itu kan ada tiga jenis chart yang bisa kita gunakan untuk melihat pergerakan market. Ada bar chart, kemudian ada candlestick, kemudian juga ada line chart. Nah, untuk yang line chart ini yang akan kita bahas di kesempatan sore kali ini. Dan bagi Anda nih yang mungkin uh, pernah pernah ngeklik atau mungkin terbiasa dengan candlestick, kemudian nggak sengaja lihat line chart, gimana nih caranya bacanya nih? Nah, ini kesempatan bagi Anda untuk kita belajar di hari ini bersama GKN Invest Cabang Semarang. Nanti kan kita lihat bagaimana nih cara kita menggunakan line chart. Karena selain candlestick, ya mungkin saya rasa teman-teman trader sudah paham lah ya untuk bentuk candlestick, candle biris, bullish, kemudian hammer, shooting star, kemudian ada evening star, dan masih banyak lagi. Saya rasa cukup menguasai mengenai candlestick. Nah, yang mungkin yang belum belum pernah atau mungkin jarang sekali dibahas oleh para analis, jarang sekali dibahas oleh seorang trader yang ada di YouTube, yaitu line chart. Nah, kalau candlestick pasti sudah banyak lah ya, ratusan bahkan ribuan mungkin yang membahas mengenai candlestick. Tapi line chart mungkin ya cuman bisa dihitung dengan jari. Nah, kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara kita menganalisa menggunakan line chart. Kita memaksimalkan nih line chart ini seperti apa cara penggunaannya. Sebelumnya, sebelum kita menuju ke materi seperti biasa, kita saya akan menyampaikan mengenai data ekonomi ya, data ekonomi yang akan dirilis pada hari ini, karena data ekonomi ini juga salah satu penggerak market ya, penggerak market di forex maupun di komoditas ataupun di indeks saham dan di CFD single stock. Kecuali kalau data ekonomi ini tidak menjadi penggerak pergerakan instrumen trading di MetaTrader, ya mungkin kita apa ya cuek atau mungkin tidak atau mungkin mengabaikan lah ya, mengabaikan mengenai data ekonomi. Tapi karena data ekonomi ini menjadi salah satu penggerak di instrumen trading di MetaTrader 5 GK Invest, nah kita paling nggak harus tahu nih jadwal atau data ekonomi apa nih yang akan dirilis pada hari ini. Oke, untuk hari ini hari Kamis tanggal 21, kalau saya lihat atau mengutip dari websitenya investing.com ya, untuk nanti jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat, jam 16.00, nanti dari zona Eropa akan merilis mengenai inflasi konsumen. Inflasi konsumen ini dirilisnya dalam inflasi konsumen yang tahunan sama bulanan. Untuk yang tahunan, diperkirakan inflasi yang ada di zona Eropa itu mengalami kenaikan dari 5,9% ke 7,5%. Sedangkan untuk inflasi bulanannya itu diperkirakan uh, naik ya dari 0,9% ke 2,5%. Nah, ini kenaikan inflasi juga melanda di negara Amerika, Inggris, dan beberapa negara termasuk Indonesia juga mengalami kenaikan inflasi di pasca pandemi COVID ya, pasca pandemi COVID. Apalagi ditopang oleh harga komoditas yang terus menanjak naik, ditambah Rusia sedang melakukan invasi ke Ukraina. Nah, ini akan semakin memperparah kondisi zona Eropa nih. Nah, karena negara-negara di Eropa ini sangat tergantung sekali terhadap gas dan minyak dari Rusia. Nah, dan mereka pun kalau misalnya ingin membeli minyak atau gas dari negara Rusia,
itu mereka harus menggunakan uang rubel, mata uang asli dari negara Rusia. Nah, itu jadi penurunan sendiri bagi negara-negara Eropa ya. Oke, nanti jangan lupa inflasi konsumen akan dirilis jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan dari zona dari negara Amerika nanti malam 19.30 itu nanti akan dirilis data ekonomi berupa klaim pengangguran. Nah, klaim pengangguran ini diperkirakan untuk minggu ini turun dari minggu kemarin 185.000, diperkirakan untuk minggu ini turun ke 180.000 atau ada penurunan sekitar 5.000 klaim ya, 5.000 klaim. Jadi kalau klaimnya turun, otomatis penganggurannya turun dan penguatan untuk USD. Nah, ini secara teorinya seperti itu. Coba di saat yang bersamaan juga akan dirilis mengenai survei indeks manufaktur Fed Philadelphia sama ketenagakerjaan dari Philly Fed. Nanti juga dirilis secara bersamaan jam 19.30. Kemudian malam hari jam 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Gubernur Bank Sentral Amerika, Jerome Powell akan memberikan pers conference di hadapan pejabat dan gubernur bank sentral dari beberapa negara maju di acara pertemuan pejabat dengan IMF, International Monetary Fund. Nah, itu nanti akan berbicara di hadapan pejabat IMF dan gubernur bank sentral dari negara-negara maju. Itu nanti akan dijadwalkan jam 10 malam ya, jam 10 malam untuk Gubernur Bank Sentral Amerika atau The Fed ini akan menyampaikan pidatonya jam 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dilanjutkan jam 11.30 atau 23.30 waktu Indonesia bagian Barat, giliran Gubernur Bank Sentral Inggris, Andrew Bailey akan memberikan press conference-nya nanti malam. Dan jam 12 malam lagi juga dilanjutkan dari Gubernur Bank Sentral Amerika lagi. Jadi saya rasa untuk hari ini data ekonominya cukup lumayan agak berat. Jadi diperhatikan pergerakan market untuk hari ini ya. Bagi Anda yang kebetulan untuk hari ini sedang memiliki open posisi. Oke, itu untuk data ekonomi yang perlu kita perhatikan untuk hari ini. Kita langsung menuju ke materi. Saya akan share screen ya. Nah, kita share screen. Oke, kita bahas mengenai line chart. Analisa menggunakan line chart ya. Jadi ini salah satu jenis chart yang ada di MetaTrader, entah itu MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5. Versi 5 itu ada. Jadi ada bar chart, kemudian ada candlestick sama line chart. Nah, untuk line chart ini bentuknya seperti garis ya. Nah, ini kalau kita lihat garis saya semacam garis kalau kita lihat di rumah sakit, nah kayak garisnya detak jantung. Nah, ataupun bagi Anda yang sering nonton film yang menampilkan mungkin lagi sedang kondisi sakit di rumah sakit, nah biasanya kan menampilkan gambar kayak semacam detak jantung, nah, seperti itu. Nah, itu namanya line chart. Ataupun kalau misalnya Anda sering melihat di BMKG, nah ketika ada gempa atau ketika ada berita mengenai apa ya, mengenai gunung meletus, nah biasanya kan modelnya kan juga grafik gitu kan, garis maksudnya, modelnya kan garis. Nah, di BMKG mengenai getaran apa namanya untuk gempa atau mungkin ketika gunung berapi meletus. Nah, itu biasanya beritanya kan ada itu. Nah, bentuknya kan garis. Nah, di dalam dunia trading, entah itu trading saham ataupun trading forex, komoditas ataupun indeks saham, CFD single stock, di dalam apa namanya kita menganalisa atau melihat pergerakan market itu dibagi menjadi 3 jenis ya untuk chartnya. Jadi ada line chart, kemudian ada bar chart sama candlestick. Nah, untuk yang familiar biasanya menggunakan candlestick yang gampang karena memuat informasi yang lebih apa ya, lebih lengkap ya. Lebih lengkap jadi mulai dari harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, harga penutupan,
itu dalam periode waktu tertentu juga kita bisa menampilkan bentuk-bentuk candlestick, dan candlestick ini yang paling populer dan paling banyak digunakan. Nah, selain line chart sama bar chart. Kemudian kalau line chart sendiri pun bentuknya seperti garis. Jadi memuat data mengenai pembukaan, harga tertinggi, harga terendah juga jatuh di situ. Tapi harga penutupannya nggak ada. Nah, dia langsung nyambung masalahnya. Jadi garisnya langsung sambung dari, misalnya kita menggunakan time frame yang 1 jam. Jadi kalau misalnya 1 jam durasinya habis, ya udah nyambung gitu aja. Ataupun daily misalnya harian. Jadi kalau kalau ada gap ya bentuknya garis. Kalau misalnya kita lihat di pergerakan Hang Seng misalnya, atau mungkin ataupun Dow Jones atau Nikkei, itu jika ada pembukaan market dan terjadi gap, entah itu gap up ataupun gap down, di dalam line chart ini bentuknya langsung garis. Jadi nggak kosong, nggak lowong maksudnya. Maksudnya nggak ada kosong, nggak lowong. Jadi langsung garisnya ketutup langsung. Beda dengan candlestick. Kalau candlestick pasti ada bagian yang kosong, bagian yang lowong gitu ya. Nah, jadi biasanya market biasanya kejemput dulu. Kalau di dunia forex sih, kalau terjadi gap biasanya setiap hari Senin. Nah, Senin pagi biasanya ada gap. Kenapa kok terjadi gap di hari Senin? Nah, biasanya di hari Sabtu sama Minggu itu sebenarnya sudah ada berita. Berita yang membuat efek pergerakan mata uang di hari Senin itu akan terjadi lompatan atau lonjakan market, entah itu ke atas ataupun ke bawah, gap up maupun gap down kalau orang sering mengatakannya seperti itu. Nah, itu kalau di candlestick kelihatan. Oh, ada gap kosong nih. Dan kalau Anda sering mengamati candlesticknya Hang Seng, nah pasti Anda akan terlihat atau terbiasa lah ya, terbiasa melihat pembukaan market dengan gap up ataupun gap down, lompatan harga dari penutupan sebelumnya, entah itu ke atas ataupun ke bawah, itu namanya gap. Nah, itu sering terjadi di Hang Seng. Tapi kalau di Lensa nggak ada gap. Jadi langsung dia lurus. Begitu penutupan hari ini di sini, begitu besok gap up ya langsung cerot ada garisnya. Nah, jadi tidak ada atau tidak memuat informasi mengenai harga penutupan di Lensa. Tapi justru itulah yang memudahkan apa ya, lebih mudah untuk menganalisa nih bagi Anda yang menyukai grafik untuk menganalisa. Nanti caranya gimana? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian eh, bentuk grafik berikutnya yang ada di MetaTrader 4 ataupun 5 itu namanya bar chart. Nah, ini bar chart sendiri pun juga hanya orang-orang tertentu atau trader-trader tertentu yang menyukai cara menganalisa menggunakan bar chart. Jadi tidak semuanya suka nih. Nah, karena di dalam bar chart ini juga sebenarnya memuatnya informasinya sama kayak candlestick. Jadi mengenai harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, harga penutupan itu semuanya sudah ada di bar chart. Cuman kadang bentuknya terlalu apa ya, terlalu polos atau mungkin terlalu garis-garisnya. Jadi kadang orang lihatnya bosen, nah gitu. Ini terlalu garis-garis nih. Nah, tapi sebenarnya itu memang bisa digunakan untuk menganalisa. Cuman hanya trader tertentu aja yang apa menggunakan bar chart. Nah, seperti itu. Jadi itu sekilas mengenai penjelasan di MetaTrader untuk bentuk grafik pergerakan market atau instrumen trading itu dibagi menjadi 3, ada line chart, kemudian bar chart, sama candlestick chart. Yang lebih populer biasanya candlestick sama line, yang bar mungkin ya ada tapi nggak begitu banyak. Gitu ya untuk penjelasan mengenai 3 grafik di MetaTrader. Nah, untuk cara membedakannya gimana nih antara line, candlestick, sama bar? Nah, kita bisa lihat yang sebelah paling kiri di slide saya nih. Yang sebelah kiri itu line, bentuknya garis ya, kayak gambaran yang tadi saya bilang, kayak gambar detak jantung. Nah, kalau kalau mungkin sudah pernah ataupun gambaran mengenai getaran gempa. Nah, biasanya kalau di berita-berita ada Gunung Merapi meletus, itu biasanya kan ada gempa tuh. Nah, itu biasanya dari beritanya
dimunculkan grafiknya milik BMKG ya. Nah, BMKG kan memunculkan grafik itu. Tapi justru di dunia trading ini tantangan tersendiri atau mungkin cara menganalisa lebih asik nih menggunakan line chart. Nah, karena juga populer juga nih penggunaan line chart untuk menganalisa. Kemudian yang tengah candlestick. Nah, ini saya rasa candlestick sih tidak asing lagi ya. Ini bagi Anda yang awal-awal mengenal dunia trading, pasti tahunya candlestick. Kalau line chart mungkin setelah Anda mengenal candlestick, baru Anda mengenal line chart sama bar chart. Nah, biasanya seperti itu. Jadi untuk yang awal-awal atau newbie lah ya, newbie baru melihat atau mungkin baru mengenal dunia trading, entah itu forex, entah itu saham ataupun apa namanya komoditas, itu biasanya yang pertama kali dikenal itu adalah candlestick. Nah, bentuk candlestick juga banyak, ratusan. Kalau kita belajar juga pusing nanti. Ada yang satu candle tuh sudah memiliki nama, kayak hammer, inverted hammer, kemudian evening star, shooting star, nah, seperti itu. Doji. Kalau yang double butuh dua berarti ada engulfing. Kemudian kalau yang tiga three weight shoulder, nah itu banyak sekali. Jadi yang keempat juga ada butuh 4 candle untuk menyebut satu nama. Jadi bentuknya kalau menurut saya ratusan ya, ratusan banyak sekali untuk bentuk-bentuk candlestick. Entah itu candlestick yang untuk uh, mengidentifikasi secara apa namanya tren ya untuk melihat ini masih trennya masih kuat naik nih atau trennya lagi kuat turun ataupun lagi marketnya bolak-balik atau reversal. Nah, atau rebound. Nah, itu bisa diidentifikasi dari bentuk candlestick. Nah, ini bagi Anda yang mendalami atau apa ya, mempelajari secara khusus mengenai candlestick, wah itu saya rasa cukup menggunakan ilmu candlestick ini dan tidak menggunakan istilah lain pun Anda bisa untuk menghasilkan cuan ya atau profit. Nah, seperti itu. Jadi asalkan belajarnya juga tekun dan disiplin ya dalam bertransaksi. Candlestick saya rasa familiar dan ini candlestick biasanya bentuk pertama yang dikenal ketika kita mengenal dunia trading. Itu pasti itu kan. Kemudian yang ketiga paling kanan bar chart. Jadi bentuknya seperti itu, kayak semacam apa ya, lidi-lidi itu ya, batang-batang angka satu tapi ada informasi harga tertinggi, harga terendah, harga penutupan itu dia lebih lengkap dibandingkan line. Line itu nggak ada penutupannya. Tuh. Itu juga bisa digunakan untuk menganalisa. Nah ini dari 3 jenis grafik, line, candlestick, bar, saya rasa Anda sudah mengenal, cuman biasanya yang lebih familiar yang tengah. Nah itu kan ya. Line pun juga familiar dan sudah mulai banyak orang yang menggunakan line chart. Bagaimana caranya kita menggunakan bentuk line ini? Nah, line chart ini, bagaimana cara menganalisa? Kalau Anda menyukai pattern atau pola grafik, pasti nanti Anda akan menyukai line chart. Karena disitulah Anda akan mendapatkan kemudahan di dalam melihat pola grafik. Jadi pola grafik kita atau pattern ini itu juga banyak sekali. Ada puluhan ya. Ada head and shoulder, kemudian ada double top, ada double bottom, kemudian ada triple top, ada ascending, descending, triangle, kemudian ada rectangle, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali. Jadi kalau Anda mendapatkan fasilitas tools trading di GK Invest, kalau Anda transaksi di GK Invest dan Anda mendapatkan salah satu tools trading, yaitu namanya AutoChartis. Nah, ini kalau tahu AutoChartis itu juga menganalisa berdasarkan pattern atau pola grafik. Nah, itu sudah otomatis, sudah semuanya sudah tersedia, tinggal kita mau cari entry-nya di mana, exit di mana, TP stop loss juga sudah tersedia semuanya. Itu
Di AutoChartis pun juga sudah ada. Nah, tapi kalau misalnya Anda suka untuk melakukan analisa sendiri, nah ini bagi Anda yang sudah paham mengenai dasar-dasar dari pattern atau pola grafik ini, ya mungkin lebih mudah kalau Anda menganalisa menggunakan line chart. Kelihatan harga tertinggi, harga terendah. Beda dengan candlestick juga bisa sih ya. Candlestick juga bisa untuk menggunakan pola grafik. Cuman kadang agak sedikit ribet mengenai ada ekornya itu loh. Ada speknya itu yang membuat orang kadang sedikit bingung juga sih ya. Ini mau dikenakan bodinya atau digunakan ujung ekornya nih, harga terendah, harga tertinggi. Nah, itu yang kadang membuat seorang trader ini mengalami kebingungan sendiri gitu. Nah, supaya untuk lebih lebih memudahkan lah ya, lebih memudahkan mungkin alangkah baiknya bisa menggunakan line chart. Karena line chart ini juga kalau sepanjang saya amati cukup gampang untuk kita mengamati sebuah pola grafik, jadi lebih gampang. Head and shoulder, double top, kelihatan tuh double topnya. Triple top juga kelihatan. Kemudian kalau misalnya bentuk channel up, channel down pun juga tinggal kita tarik garis. Ini menggunakan pattern atau pola grafik bentuknya channel up nih. Jadi naik untuk turun, kalau channel down itu turun untuk naik kebalikannya. Nah, ini paling enggak memudahkan Anda untuk menganalisa menggunakan pattern. Cuman kalau misalnya ingin mendapatkan pattern secara ataupun kita tidak mau pusing-pusing nih. Tidak mau pusing-pusing, tidak mau capek-capek untuk menganalisa. Nah, Anda bisa memanfaatkan tools trading yang ada di GK Invest, yaitu AutoChartis. Nah, itu sudah memuat informasi yang cukup lengkap sekali dari tim analis AutoChartis. Sudah di riset, kemudian tinggal Anda mau menggunakan atau tidak. Nah, silakan Anda nanti bisa cek di client area ketika Anda sudah mendapatkan fasilitas atau mendapatkan tool trading dari AutoChartis ini, bisa dicek ya nanti, bisa dilihat. Gitu. Tapi kalau Anda misalnya nggak dapat fasilitas ini dan hanya mengandalkan analisa sendiri, nah nggak usah khawatir. Di MetaTrader 5 GK Invest itu ada line chart-nya, tinggal diklik, kemudian kita bisa tarik garis nih. Ini bentuk pattern-nya apa nih? Bukan pattern. Bentuk polanya ya, bentuk pattern atau polanya apa nih? Itu bisa Anda tarik garis sendiri di MetaTrader. Mungkin untuk lebih baiknya menggunakan yang versi desktop ya, atau yang di laptop atau PC. Soalnya tampilannya lebih lebar gitu. Di handphone juga bisa, cuman kadang tertutupi oleh besarnya layar handphone. Jadi kalau mungkin layarnya di atas 6 inch itu lumayan sih agak gede untuk menganalisa menggunakan pola grafik di line chart. Tapi kalau misalnya handphonenya mungkin bentuknya kecil, layarnya mungkin 5 inch atau 4 inch mungkin. Nah, itu mungkin terkendala dengan batasnya tampilan MetaTrader yang ada di handphone. Jadi usahakan menganalisa line chart ini dengan pola grafik di versi desktop ya. Nah, bagaimana kalau misalnya line chart ini digabung dengan indikator yang ada di MetaTrader lah ya, yang indikator bawaan MetaTrader. Kalau mau yang custom ya mungkin kita bisa cek juga, lihat juga, karena dari line chart-nya sendiri pun bentuknya juga sudah grafik. Jadi mungkin kita tambah grafik dengan indikator. Contoh misalnya saya mau gabungan dengan indikator CCI misalnya, Commodity Channel Index. Misalnya saya pakai periodenya 14, Pareto-nya close, jadi yang standar ya, yang standar. Nah, setelah kita tampilkan indikatornya CCI,
biasanya saya akan menggunakan teknik yang lain nih, yaitu divergen. Nah, mungkin sudah tahu lah ya, divergen ada 4 jenis, bullish, bearish, sama hidden, bullish, bearish. Jadi, cuman yang kita pakai di sini yang kita nggak pakai hidden, kita pakainya yang ketika terjadi divergen bullish, berarti kita sell. Oh, terjadi di divergen bearish ya kita buy. Nah, gitu. Jadi ketika kita untuk melihat apakah kekuatan market ini break high terus cukup kuat ataupun dia break low terus cukup kuat. Apakah kuat atau tidak? Kalau misalnya nggak kuat, wah ini bisa balik, adanya pembalikan arah nih misalnya. Oh, dari harga turun-turun terjadi divergen bullish. Wah, ini berarti ini siap naik nih. Ataupun ketika harganya naik terus terbentuk divergen bearish. Oh, ini harganya kemungkinan nggak nyampe ke ujung nih, harus sampainya apa namanya dia kembali lagi turun. Nah, itu juga bisa kita apa namanya gunakan untuk menggunakan teknik divergen. Jadi menggunakan CCI yang versi minus 14 pun juga saya rasa juga gampang lah ya. Gampang sekali untuk kita bisa menganalisa menggunakan line chart, kemudian gabungkan dengan indikator, dan digabungkan dengan divergen sama non divergen. Nah, kelebihan dari jadi bisa digunakan dua ya, apa namanya indikator dan pola pattern. Nah, nanti setelah ini kita nanti akan lihat ke metode 5GK Invest apakah di saat ini sesi perdagangan Eropa ada peluang nggak nih dari lensat yang tadi barusan kita pelajari. Nah, ini cukup menarik sekali ya supaya kalian semua yang sekarang lagi nonton di Zoom meeting ataupun di channel YouTube bisa langsung paham cara pengaplikasian atau penggunaan line chart. Nah, kelebihan dari line chart ini bisa membantu mengidentifikasi level support dan resisten pada harga dan tren. Selain itu juga kita dimudahkan dalam mengambil keputusan nih. Meskipun grafik ini hanya menampilkan harga penutupan saja. Nah, gitu. Bentuknya sangat sederhana bagi investor pemula yang mempercayai yang memudahkan dan dalam membacanya. Line chart merupakan pelajaran awal untuk membaca grafik dasar sebelum belajar grafik yang lebih kompleks lagi. Nah, itu kelebihan dari line chart. Nah, kekurangannya, jadi ada plus ada minus ya maksudnya. Kekurangannya adalah informasi harga untuk beberapa investor atau trader tidak banyak membantu karena kurang sesuai dengan strategi trading yang dibuat. Nah, ini dari sudut pandang mana nih? Caranya menggunakan strategi trading menggunakan line. Jadi kadang-kadang orang lebih memilih untuk mencari tampilan yang lain, entah itu candlestick, entah itu bar chart. Jadi untuk membantu informasi lebih rinci atau detail. Seperti halnya harga pembukaan strategi terendah lainnya, contohnya misalnya trader membeli jika harganya ditutup oleh harga tertinggi dalam waktu 10 hari. Nah, jadi uh, kekurangannya itu ya, jadi mungkin informasinya kurang lengkap nih kalau kita hanya menggunakan line chart. Nah, itu kelebihan dan kelemahan terhadap uh, apa line chart. Itu ya intinya sih untuk mengidentifikasi level support dan resisten dalam harga dan tren. Oke, kurang lebih seperti itu untuk materi di line chart. Kita coba lihat di MetaTrader nih, apakah di saat ini kita bisa melihat peluang di line chart. Nah, sebentar saya share dulu ya. Uh,
Oke, saya share dulu ya, share screen-nya MetaTrader. Nah, ini bentuk dari line chart ya, line chart seperti ini nih. Nah, ini kalau kita dihadapkan grafik seperti ini, kalau Anda sudah terbiasa menggunakan line chart, ini kelihatan Anda bisa menggunakan M30 1 jam ataupun 4 jam juga bisa Anda gunakan untuk line chart. Nah, dan seperti tadi yang kita pelajari, bentuknya bisa kita gabungkan untuk pola grafik. Nah, pola grafik yang sedang terjadi saat ini adalah kita bisa lihat nih, ini membentuk head and shoulder bearish ya nih. Ini pergerakan emas yang kemarin nih, saya pakai 4 jam. Nah, seperti ini. Target di berapa? Kita hitung aja di sini. Dari ujung sini ke sini sekitar 24.187. Ternyata sudah kena target. Nah, 24.187 di area ini. Jadi target penurunan XAUUSD kemarin itu targetnya di 1946 dan dia sudah mengenai target, bahkan turun untuk kemarin sampai di 39 ya. Habis itu kembali lagi naik. Nah, kalau sudah kena target biasanya market akan kembali naik lagi seperti ini. Ya, kembali lagi naik sampai di 57 untuk pagi ini. 58 ya tadi malam. Nah, itu bisa kita bisa lihat pola grafik pantulan harganya, harga rebound di berapa, nah, kita bisa lihat. Ini contohnya seperti ini. Kalau misalnya terjadi false signal nih, nah false signal kita cari yang sinyalnya tidak akurat ya. Mana nih kita cek. Nah ini nih ada head and shoulder nih. Ini kita identifikasi nih head and shoulder nih. Tapi dia enggak break bawah, tapi break atas. Nah berarti kita harus switch. Kalau break di neckline-nya kita sell kan ya. Di tengah-tengah ini kita sell nih. Ternyata dia enggak sempat break bawah sedikit. Ini cuma sedikit, nggak banyak. Setelah itu naik. Nah, ketika dia naik dan melewati harga tertingginya, berapa nih? Di level 1943 ya. 1944 lah ya. Nah, begitu dia melewati 1944 kita buy. Nah, ini kan dia buy kan. Dia langsung naik nih. Nah, kan kelihatan naik. Profit ya. Nah, profit. Jadi kalau misalnya bentuknya head and shoulder dan harganya kembali berbalik arah, kita justru malah buy posisinya. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang saat ini nih, nah kita bisa lihat H1. Saat ini kalau kita lihat ini bentuknya inverse naik. Cuman, nah ini saya siap kalau misalnya dia nggak jadi naik, malah break bawahnya, headnya di 39 ya, nih 39. Itu kita bisa ambil posisi sell. Nah ini soalnya marketnya sudah confirm untuk turun. Ini neckline-nya di sini. Nah, saya klik lagi. Nah ini sudah break sih, tapi market sudah koreksi turun nih. Nah, gimana nih? Kita buy misalnya. Buy di 45. Stop loss di sini ya. Tapi kita pakai stop loss nih supaya kerugiannya nggak banyak dalam bertransaksi. Kita sedikit turun 1 poin 1940 berarti ya stop lossnya. Oke, kita coba kita entry nih untuk emas. 0,1 aja nggak usah banyak-banyak. Stop lossnya di 1940. Target, nah, oh ya targetnya belum kita hitung ya. Target misalnya kita gunakan yang tertinggi ini, batasnya sekitar berapa nih? 11.600. 11.600. Nah, area di sinilah ya.
1964. Kita kasih TP 1964. Stop loss-nya 1940. Oke, coba kita entry. Oke, sudah kita entry. Nah, ini di XAUUSD. Coba kita cari yang instrumen lain. Misalnya di crude oil misalnya. Nah, kita kecilkan. Kita lihat dasarnya dulu. Kita lihat H4. Nah, di H4 ini juga sama terbentuk apa ya? Pattern juga ya. Head and shoulder nih kayaknya nih. Nah, ini kelihatan head and shoulder kan. Ini neckline sini. Nah, ini ada posisi baunya di kanan kelihatan ini. Posisi baunya di sini. Ini headnya, kemudian ini posisi bau yang sebelah kiri. Cuman saat ini market sedang, nah ini market sudah break ke bawah. Cuman sekarang lagi kembali lagi naik. Nah, batasan stop loss di mana? Stop lossnya kita bisa menempatkan di sini nih, area ini. Ini ya, nah kelihatan. Jadi biris ya, biris. Kita lihat misalnya Euro USD nih. Nah, ini Euro USD juga cantik sekali nih. 4 jam. Dia membentuk inverse. Kelihatan ya. Nih, nah, break di sini kan. Saya rasa mudah sekali lah ya. Break ini buy. Ini kan. Head yang kedua. Uh, bau yang kedua. Nah, kelihatan. Ini mungkin bagi Anda yang belum paham. Saya tulis saja nih. Baunya yang pertama di sini. Nah, ini soldernya di sini. Yang pertama solder, yang kedua soldernya di sini. Yang ketiga web. Nih, H. Nah, ini kelihatan. Inverse head and shoulder dan buy. Ini sudah kena targetnya nih. Naik ya. Kita cek. Jalannya sekitar 400 poin. Oh, udah lebih. 400 ini. 400 jatuhnya di sini nih. 1849. Sorry. 1.08400. Nah, bisa TP di sini nih. Koreksi naik 12. Nah, itu. Jadi memudahkan Anda untuk menganalisa juga untuk pola grafik. Nah, ini bagi Anda yang menyukai tantangan pola grafik, saya rasa cukup mudah lah ya untuk menggunakan line chart ini. Bagaimana kita gabungkan dengan indikator nih? Nah, ini belum yang kita gabungkan tadi yang sudah kita pelajari, kita gabungkan. Misalnya biasanya saya menggunakan CCI. CCI periode 14, apply to-nya close. Nah, kita lihat saat ini harga Euro USD juga masih di atas, jadi masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Dia koreksi turun. Strong banget nih kelihatan di sini ya. Kita lihat Euro USD nggak ada peluang nih. 4 jam, 1 jam kita cek. 1 jam juga sama aja. 30 menit sama aja. Ini ya membentuk inverse. Apa ya inverse? Divergen. Divergen biris nih. Kemungkinan euro bentar lagi jatuh. Nah, kan kelihatan tuh. Kok bisa? Nah, ini kita lihat dari sisi A-nya turun dari ada puncak 2 itu semakin turun. Tapi sedangkan di euro nih salah. Di euro nih malah semakin naik.
Nah, di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi yang atas membentuk higher high, tapi yang bawah membentuk higher low ya. Jadi kurang kompak. Nah, mungkin kita bisa ambil posisi sell ya untuk memanfaatkan koreksi turun. Nah, itu. Oh, masnya sudah naik ya, 446 ya. Tadi kita buy ya. Bentar kita cek profit berapa nih. Oh, sudah profit $20 kan. Nah, gampang sekali menggunakan line chart kan. Untuk euro kita belum lihat ini, lihat bentuk patternnya. Ini lagi kita gunakan ini divergen ya. Kalau tadi di emas kita lihatnya bentuk pattern karena bentuknya sempurna sekali. Kalau di euro ini sudah patternnya sudah selesai nih. Nah, nih. Head and shoulder sudah selesai nih. Gitu ya. Gitu cara penggunaannya. Satu contoh lagi apa ya? Pound sterling. Nah, kita lihat pound sterling. Pound sterling kita lihat empatnya double bottom ya nih. Ini kelihatan. Bottomnya ini, dua ini, sama ini. Nah, dia sudah breakout. Ini turun nih karena divergen juga nih ya. Oh, ini naik. Ini turun. Nah, seperti ini. Tidak koreksi turun. Tapi di ujungnya agak panjang, dia ada double bottom ini di sini. Jadi kalau kita klik ini ya, pakai rectangle. Ini yang jadi bottomnya satu. Bottom satu, ini bottom yang keduanya di sini. Ini neckline-nya di sini. Nah, jadi kelihatan. Jadi kelihatan sekali kalau ini formasinya double bottom dan sudah breakout. 4 jam ya, buy. Profit ya, profit. Di saat bersamaan ini juga saat ini membentuk biris divergen. Biris divergen ya. Karena di chartnya, line chartnya membentuk higher high, sedangkan dari candlesticknya membentuk lower high. Kayak gitu cara penggunaan line chart, bisa Anda kombinasikan dengan indikator, bisa Anda kombinasikan dengan divergen juga. Kemudian kalau Anda terbiasa menggunakan pola grafik di candlestick ya saya rasa untuk menggunakan line chart ini lebih mudah ya. Tampilannya juga lebih gampang untuk mengidentifikasi. Oh, ini bentuknya pola grafik ini nih. Double top ataupun channel up atau channel down. Nah, seperti itu. Itu untuk analisa menggunakan line chart. Mudah-mudahan paham dan nanti bisa langsung diterapkan. Kalau misalnya Anda belum paham, bisa mengulangi video ini di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Oke, sebelum saya akhiri di sesi kita belajar mengenai line chart pada sore hari ini, sekedar informasi di GK Invest kita lagi ada beberapa promo ya, ada 4 promo. Yang pertama, promo mengenai jika Anda masuk deposit $500, Anda akan mendapatkan fasilitas free swap. Kalau free swap biasanya $1.000, tapi kebetulan di bulan April ini bertepatan dengan bulan Ramadan, GK Invest memberikan kemudahan bagi Anda yang deposit $500, Anda akan mendapatkan fasilitas free swap. Nah, ini cukup menarik sekali dan Anda bisa memaksimalkan profit Anda. Promo yang kedua, jika Anda masuk di bulan April selama periode tanggal 10 April sampai dari tanggal 11 April tanggal 11 April sampai tanggal 10 Mei, kemudian Anda depositnya $1.000 ataupun top up bagi Anda yang sudah menjadi nasabah GK Invest dan pengen ikut program ini, Anda top up $1.000,
nanti login Anda dan nama Anda akan diikutkan di dalam undian. Nah, undian ini nanti akan dipilih 10 pemenang. Dan undiannya ini juga ada syaratnya. Setelah Anda top up $1.000 atau membuat akun real senilai deposit $1.000, Anda transaksi 5 lot. Dan nanti kalau sudah sesuai dengan 5 lot atau sudah tercapai 5 lotnya, Anda bisa menghubungi uh, kontak person Anda di GK Invest, kemudian Anda minta untuk diikutkan namanya sama loginnya untuk ikut undian liburan ke Bali selama 4 hari 3 malam dan menginap di hotel bintang 5. Akomodasi nanti akan disediakan. Nah, cukup menarik sekali kan di sini. Dan periode menginap bisa pilih. Ditunggu sampai akhir bulan Juni ya, bulan Juni. Nah, seperti itu. Kemudian promo yang ketiga, liburan di luar negeri. Liburan ke Turki, kemudian ke Dubai, ke Bali lagi juga ada, kemudian ke Thailand. Bisa Anda pilih kalau misalnya Anda ke Maldives ya, bisa pilih. Jadi kalau ada apa namanya masuk di bulan periode untuk bulan April Mei, nanti Anda akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti undian liburan ke luar negeri. Nah, ini cukup cukup menarik sekali ya. Nah, ini menikmati liburan musim panas ya, musim panas. Jadi mulai dari tiket pesawat, tiket hotel, biaya hotel, transportasi, sarapan. Sarapan penting loh nih sebelum kita muter-muter untuk keliling di Thailand atau pas mungkin dapatnya di Phuket ya Thailand. Jadi sarapan dulu habis itu kita lagi muter-muter. Nah, seperti itu. Itu sudah termasuk include itu semuanya. Jadi tinggal bawa barang apa ya, barang apa bawaan aja, kemudian langsung terbang ke luar negeri. Entah itu ke Istanbul, Phuket, Maldives, kemudian Dubai sama Kamboja, kemudian dan di Bali, Kapadosia. Nah itu di situ lihat balon udara. Itu promo yang ketiga. Nah, promo yang keempat, yang terakhir. Nah, jika Anda transaksi di GK Invest dan memenuhi syarat untuk mengikut apa namanya jumlah lotnya memenuhi syarat, Anda berkesempatan untuk mendapatkan emas batangan, mulai emas 1 gram sampai emas 10 gram. Nah, syarat dan ketentuannya silakan menghubungi tim marketing GK Invest Semarang nih bagi Anda yang sudah punya kontak person dari teman-teman tim marketing GK Invest Semarang, silakan Anda menghubungi kontak personnya itu periodenya dari tanggal 18 April sampai tanggal 30 Juni. Jadi agak panjang nih sampai akhir Juni ya. Kemudian batas klaim 31 Agustus. Jadi emas yang disediakan mulai 1 gram sampai 10 gram. Minimal deposit bisa Anda lihat dari $500 sampai $5.000. Minimal lot. Nah, di situ sudah tersedia nih. Kalau misalnya nih saya masuk $2.000, berarti saya berkesempatan untuk mendapatkan 5 gram dengan jumlah lot 85 lot. Durasi trading satu bulan. Saya rasa mudah lah ya 2.000 untuk 85 lot. Untuk bagi Anda pecinta scalping, saya rasa cepat itu bisa kecapai. Nah, itu untuk syaratnya. Untuk ketentuan yang lainnya bisa Anda tanyakan ke tim marketing GK Invest cabang Semarang. Oke, saya rasa itu untuk kita belajar di sore hari mengenai line chart dan jangan lupa selalu ikuti program-program edukasi dari GK Invest cabang Semarang. Mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, kita full setiap hari ada edukasi. Senin edukasi jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Selasa jam 3 sore ada live trading. Kemudian Rabu jam 3 sore ada live trading. Dan hari Kamis seperti saat ini, kita sedang belajar mengenai strategi atau mungkin mengulas mengenai sesuatu yang berkaitan dengan dunia pertradingan. Hari Jumat, kita ada live trading. Jangan lupa besok kita ada live trading jam 3 sore bersama saya dan Ardiansah. Oke, selalu menantikan program edukasi dari GK Invest Cabang Semarang. Bagi Anda yang belum bikin akun real, silahkan menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Nanti akan dibantu untuk membuat real akunnya.
Oke, saya rasa cukup untuk sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Bagi Anda yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.